Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati Ramadan wa bi ni'mati hubbil watan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para siswa-siswi SMK Model 44 Ciawi Gebang yang Bapak banggakan, dimanapun kalian berada, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Kita semua masih bisa melaksanakan segala bentuk aktivitas, terutama aktivitas beribadah puasa di bulan Ramadan. Baik, para siswa-siswi SMK Model 44 Ciawi Gebang, hari ini, pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa menjalankan aktivitas kegiatan pembelajaran pesantren Ramadan, meskipun kondisinya sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu di mana kita dihadapkan pada kondisi yang bisa dikatakan kurang menyenangkan, karena negara kita tercinta, bahkan dunia, sedang dilanda wabah COVID-19. Tapi sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang sehat, tentunya harus selalu bisa mengambil berkah. Dan kemungkinan berkahnya adalah keadaan ini memaksa kita untuk mengaplikasikan, mempraktekkan pendidikan 4.0, yaitu di mana kita diharuskan untuk memaksimalkan teknologi, belajar secara online, kemudian sekarang melakukan kegiatan pesantren Ramadan secara online. Bahkan di luar sana ada yang rapat secara online, seminar secara online, dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi berkah tersendiri meskipun keadaan kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Baik, para siswa-siswi sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak menyampaikan tugas pemateri dari kegiatan pesantren Ramadan ini, yaitu tentang materi hubul waton. Hubul waton adalah sebuah ungkapan yang mungkin bagi sebagian siswa itu familiar, dan mungkin juga bagi sebagian siswa yang lain itu asing di telinga. Kata hubul waton ini bagi para kaum Islam harusnya sudah menjadi hal yang sangat familiar. Kenapa demikian? Karena ungkapan ini juga muncul dari umat Islam. Kita akan coba kupas berawal dari mana kata hubul waton ini atau ungkapan hubul waton ini muncul ke permukaan. Melalui referensi yang Bapak baca, bahwa hubul waton ini kilas sejarahnya adalah lahir dari seorang tokoh kiai, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, di mana saat itu beliau mengeluarkan fatwa tentang resolusi jihad dengan tujuan untuk membakar api semangat masyarakat atau orang Indonesia saat itu ketika dihadapkan dengan penjajah dari luar. Dengan resolusi jihad itulah kemudian muncul semangat yang besar dari para tokoh Indonesia sendiri, masyarakat bawah Indonesia, para militer Indonesia,
untuk memperjuangkan peperangan saat itu. Maka terjadilah pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November 1945, di mana itu merupakan pertempuran Indonesia terbesar setelah melakukan deklarasi kemerdekaan. Nah, setelah itu kemudian resolusi jihad ini menjadi sebuah arah atau tuntunan bagi ulama berikutnya, sehingga membuat sebuah ijtihad atau kesepakatan. Karena dengan resolusi jihad, Indonesia mampu memenangkan peperangan, ya. Sehingga lahirlah sebuah fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa hubul waton atau kecintaan terhadap tanah air adalah merupakan kewajiban. Hubul waton itu secara makna dari bahasa itu ada dua kata, ya. Hubun itu artinya cinta atau rasa memiliki. Sementara waton itu adalah artinya tanah air atau tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Sehingga ungkapan ini menjadi sebuah kesatuan yang sangat enak untuk didengar dan diaplikasikan oleh semua lapisan masyarakat bangsa Indonesia, yaitu kecintaan terhadap tanah air. Baik, para siswa-siswi sekalian, lahirnya fatwa MUI tentang hubul waton minal iman itu tentunya mengandung makna yang terkandung yang sangat bagus. Dalam arti ketika fatwa itu muncul tentunya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Nah, dalam hal ini ada sebuah pandangan bahwa munculnya ungkapan itu adalah sebagai salah satu bentuk syukur terhadap pemberian Tuhan. Kecintaan terhadap tanah air atau bangsa sendiri tidak diartikan sebagai sebuah kecintaan terhadap hamba, melainkan hakikatnya adalah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan tanah air yang makmur ini, bangsa yang maju ini, ya, bangsa yang damai ini. Nah, sebagai rasa bentuk atau bentuk syukur kita kepada Allah, tentunya kita diwajibkan untuk menjaganya, ya, menjaga setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan diberikannya tanah air. Baik, para siswa-siswi sekalian, kecintaan terhadap tanah air pada dasarnya adalah dimiliki oleh setiap individu, termasuk kalian semua. Semua orang pasti memiliki rasa yang namanya cinta terhadap tanah air, yaitu rindu saat jauh, marah saat dilecehkan, akan berontak saat dijajah. Nah, begitulah mungkin perasaan yang akan muncul terhadap seluruh lapisan masyarakat, seluruh bangsa Indonesia ini, termasuk kalian semua sebagai siswa. Fakta kehidupan, ya, telah menggambarkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya hubul waton ini. Contoh, misalkan kita ambil fakta-fakta secara lokal. Kenapa orang yang bekerja di luar kota kemudian mudik? Ya,
karena mereka memiliki rasa cinta terhadap tanah kelahiran. Itu yang sifatnya lokal. Ya. Apalagi yang sifatnya nasional, lebih luas, yaitu bangsa atau negara. Contoh yang diberikan oleh tokoh bangsa Indonesia yang Bapak yakin kalian semua mengenalnya, yaitu misalkan B.J. Habibie, ya, almarhum presiden kita, bahwa ketika beliau sedang maju-majunya di negara lain, kemudian diundang oleh negara Indonesia untuk kembali ke Indonesia, memakmurkan negara Indonesia. Dengan senang hati beliau kembali ke Indonesia dan menjadi presiden. Contoh lagi mungkin yang milenial sekarang ini, dan Bapak yakin juga kalian semua kenal, yaitu yang kemarin terlibat dalam kontestasi politik pencalonan wakil presiden, yaitu Sandiaga Uno. Menurut berita atau yang disampaikan oleh media bahwa beliau pernah menjadi seorang direktur termuda di luar negeri. Tapi karena kecintaannya terhadap Indonesia, kehidupan yang sudah nyaman, kehidupan yang sudah makmur di luar negeri itu, dia tinggalkan dan kembali ke Indonesia, ingin bersama membangun bangsa Indonesia ini. Baik para siswa-siswi sekalian, untuk pertemuan hari ini mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sekilas tentang definisi hubul waton itu, yaitu tentang apa tadi. Hubul itu adalah cinta, waton adalah tanah air, jadi kecintaan terhadap tanah air. Kemudian kilas sejarah tentang lahirnya kata ini dari mana, ya. Kemudian fakta-fakta kehidupan yang ada yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh besar, ya, terhadap refleksi kecintaan mereka terhadap tanah air Indonesia. Baik, Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas tentang hubul waton dalam perspektif Islam. Terima kasih. Coba tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.